Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang KKM. Jadi apa itu KKM? Siapa yang menentukan KKM? Dan aspek apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menentukan KKM. Kita bahas yang pertama yaitu apa itu KKM. KKM kepanjangannya ada kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal. Jadi artinya di sini kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Jadi apabila peserta didik sudah mencapai kriteria yang ditetapkan tersebut, berarti dia bisa dinyatakan mencapai KKM atau lulus pada suatu muatan pelajaran atau mata pelajaran tertentu. Jadi ini adalah kriteria paling rendah. Jadi apabila di bawah ini berarti anak dinyatakan tidak mencapai KKM. Belum tuntas dia dalam mencapai KD tersebut. Maka inilah yang dinamakan dengan KKM. KKM ini dinyatakan dalam bentuk angka yaitu dari 0 sampai 100. Jadi dia dinyatakan dalam bentuk angka. Apabila anak sudah mencapai angka tersebut, berarti dia sudah mencapai KKM. Namun, jika masih di bawah angka yang sudah ditetapkan itu, berarti anak belum mencapai KKM. Jadi, untuk menentukan KKM ini, siapa yang menentukan KKM ini? Yang menentukannya adalah satuan pendidikan. Jadi, satuan pendidikan ini siapa-siapa saja orangnya? Yang pertama adalah kepala sekolah, kedua pendidik, yang ketiga itu tenaga kependidikan. Jadi 3 orang inilah yang menentukan berapa angka yang tepat untuk suatu KD atau suatu muatan pelajaran. Sekarang kita bahas lagi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan KKM. Dalam menentukan KKM ini, ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan oleh satuan pendidikan. Apa saja? Yang pertama yaitu aspek karakteristik materi atau kompetensi. Atau biasa disebut juga dengan aspek kompleksitas. Jadi di sini memperhatikan kompleksitas KD. Jadi, apakah KD ini termasuk KD yang sulit, tingkat kesulitannya, kedalaman dan keluasan KD. Jadi bagian ini adalah kita melihat karakteristik KD itu. Apakah dia termasuk KD yang tingkat kesulitannya bagaimana, sulitkah, atau kedalamannya, keluasan KD. Nah, jadi kita perlu pertimbangkan ini terlebih dahulu sebelum menentukan KKM suatu KD atau muatan pembelajaran. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama dengan melihat atau mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut. Jadi kita analisis kata kerjanya dan kita tentukan ini merupakan tingkat kesulitannya seperti apa, kedalaman dan keluasannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah berdasarkan data empiris dari pengalaman guru sebelumnya. Jadi bisa kita ambil pengalaman guru yang telah membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Jadi berdasarkan pengalaman guru. Dari pengalaman guru ini, jadi dilihat nanti bahwa apakah KD ini termasuk KD yang sulit bagi anak. Apakah ini dalamnya bagaimana, kedalaman KD-nya seperti apa, keluasannya seperti apa, itu perlu dipertimbangkan dalam menentukan menentukan KKM. Oke. Aspek yang kedua yaitu aspek intake. Aspek intake. Apa itu aspek intake? Maksudnya di sini adalah memperhatikan kualitas peserta didik. Jadi aspek intake ini adalah melihat
kualitas peserta didik. Bagaimana kualitas peserta didik kita? Bagaimana cara melihat kualitas peserta didik kita? Bisa dengan cara yang pertama melihat hasil ujiannya sebelumnya atau berdasarkan hasil observasi tes dan juga bisa berdasarkan nilai rapor. Jadi kita lihat berdasarkan hasil ujian sebelumnya, hasil tes sebelumnya, atau berdasarkan nilai rapor anak sebelumnya pada KD tersebut. Jadi untuk melihat apakah ini merupakan KD yang sulit bagi anak, atau kita melihat kualitas peserta didik kita di sini. Jadi memperhatikan kualitas peserta didik. Kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek guru dan daya dukung. Jadi di sini kita selain memperhatikan aspek KD, aspek siswa kita, kualitas siswa kita, juga perlu kita lihat kualitas guru. Kualitas guru dan daya dukung sarana dan prasarana di satuan pendidikan tersebut. Memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian dilihat juga kompetensi guru, rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, dan kebijakan sekolah. Jadi di bagian aspek yang ketiga ini kita juga perlu melihat kualitas guru kita. Apakah latar belakangnya sesuai dengan mata pelajaran ini, kemudian kita lihat bagaimana kompetensi guru dengan apa. Nah, ini berdasarkan hasil uji kompetensi guru, bisa dilihat dengan hasil uji kompetensi guru. Selain itu juga berdasarkan perbandingan jumlah peserta didik di satu kelas dengan gurunya. Dan juga tentunya sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, kebijakan sekolah. Jadi ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu KKM di satuan pendidikan. Itu dia 3 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan KKM. Yang pertama adalah aspek kompleksitas KD, yang kedua aspek impact atau kualitas peserta didik kita, yang ketiga adalah aspek guru dan daya dukung. Artinya di sini ada kualitas guru kita, latar belakangnya, kemudian sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan tersebut. Oke, itulah pembahasan kita tentang KKM. Apa itu KKM? Siapa saja yang menentukan KKM? Bentuknya seperti apa dan aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan KKM. Terima kasih. Untuk menentukan bagaimana cara menentukan KKM akan kita lanjutkan pada video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.